Memakai dua produk jet tempur buatan Rusia dan Amerika sekaligus membuat TNI AU merupakan angkatan udara yang unik. Dahulu kala di masa Perang Dingin, setiap negara termasuk Indonesia hanya bisa memilih satu produk jet tempur saja untuk dibeli, yaitu produksi Rusia atau Amerika saja. Ketika Indonesia berusaha dipengaruhi oleh komunis Rusia saat Perang Dingin, maka berbagai alat utama sistem senjata atau alutsista bisa dibeli dengan mudah dari Rusia. Pada tahun 1960-an, berkat alutsista yang dibeli dari Rusia, khususnya pesawat-pesawat tempur dan kapal selam, Indonesia bahkan memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Tapi ketika di era Orde Baru, Indonesia lebih condong ke Amerika Serikat, maka alutsista dari AS pun gampang dibeli. Sebaliknya, alutsista dari Rusia terpaksa menjadi besi tua, karena minimnya suku cadang terkait hubungan antara Indonesia dan Rusia yang sedang memburuk. Tapi alutsista dari Amerika juga bisa sewaktu-waktu terancam embargo senjata dari Amerika jika antara Indonesia dan Amerika tiba-tiba terjadi konflik baik secara militer maupun politik. Konflik yang berujung pada sanksi embargo suku cadang alutsista bahkan bisa terjadi jika Indonesia secara tiba-tiba punya konflik dengan negara-negara sekutu Amerika seperti Australia, Inggris, dan Timor Leste. Misalnya saja tentara Indonesia menggunakan senjata-senjata buatan Amerika untuk menangani para pelintas batas ilegal yang menyeberangi perbatasan NTT dan Timor Leste. Pemerintah Amerika yang kemudian marah bisa berakibat pada sanksi berupa embargo senjata. Berdasarkan embargo senjata yang pernah dialami, maka ketika TNI membeli alutsista dari Rusia dan Amerika sekaligus, merasa lebih diuntungkan. Pasalnya, jika salah satu dari kedua negara itu menerapkan embargo persenjataan militer ke Indonesia, TNI masih bisa mengandalkan satu negara lainnya. Tapi mengoperasikan alutsista produk buatan Amerika dan Rusia tentulah punya perbedaan. Misalnya saja Rusia merasa heran karena jet-jet tempur Sukhoi oleh TNI AU digunakan untuk latihan terbang dan pertunjukan aerobatik. Padahal di Rusia, jet-jet tempur Sukhoi yang berharga sangat mahal hanya digunakan sekali pakai untuk perang seperti senjata pusaka. Jadi bukan untuk latihan terbang dan pertunjukan aerobatik, karena jet-jet tempur Sukhoi seharusnya disimpan dan hanya digunakan saat perang. Operasional Sukhoi memang terkenal sangat mahal, pasalnya dalam 1 jam terbang, biaya yang dikeluarkan mencapai lebih dari 500 juta rupiah. Rusia sendiri memberlakukan jika jet-jet tempur Sukhoi mengalami kerusakan, harus diganti dengan yang baru bukan malah diperbaiki lalu digunakan bertempur lagi. Sebaliknya, jet-jet tempur Amerika seperti F-16 penggunaannya memang berbeda jika dibandingkan dengan Sukhoi. Jet-jet tempur Amerika seperti pedang dan bisa digunakan dalam pertempuran sampai beberapa kali serta bisa juga diasah dengan cara di-upgrade. Oleh karena itu, jet-jet tempur Amerika yang sudah tidak dioperasikan akan disimpan dengan baik di suatu tempat yang beriklim steril. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga kalau ada negara yang mau membeli atau untuk program penghibahan. Dengan fungsi jet-jet tempur produksi Amerika yang bisa memiliki usia panjang itu dan telah dioperasikan oleh suatu negara sebenarnya mengandung resiko jangka panjang. Maka supaya tidak ada masalah ke depannya, khususnya embargo senjata, negara-negara pengguna alutsista Amerika memang harus selalu memiliki hubungan baik dengan negeri paman Sam itu. Resiko jangka panjang itu akan berbeda jika suatu negara membeli alutsista dari Rusia yang berprinsip hanya sekali pakai. Rusia tak mau memusingkan embargo senjata. Pasalnya di era terkini, negara manapun asal punya duit bisa memborong alutsista produk Rusia kapan saja.